Ketika Kredit Pintar mulai tempuh jalur hukum buat nasabah yang gagal bayar, inilah yang harus teman-teman lakukan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah aplikasi pinjaman online Kredit Pintar. Di mana banyak teman-teman juga yang gagal bayar atau telat bayar dan mendapatkan informasi bahwa Kredit Pintar mulai menerjunkan tim legalnya untuk membawa nasabah-nasabah yang galbay ini ke jalur hukum. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dan tentu saja sikap kita harus bagaimana? Pertama-tama teman-teman itu harus tahu dan harus paham betul bahwa aplikasi sebuah pinjol yang legal itu tidak bisa membawa kita ke penjara. Tidak bisa. Ya, mereka hanya bisa menuntut kita secara perdata. Ya, memang sih, kadang mereka juga nggak bilang mau perdata atau pidana, tapi ya seringkali bawa-bawa polisi, aparat, dan lain sebagainya. Sehingga membuat kita itu kayak ketakutan, terus resah, gelisah gitu ya teman-teman ya. Nah, padahal ya nggak seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa telat bayar, gagal bayar, dan mendapatkan ancaman akan dibawa ke jalur hukum, saya sarankan sih teman-teman tidak perlu takut. Ya beneran deh, tidak perlu takut. Kenapa? Karena ya sebenarnya nggak akan kok teman-teman itu bakal masuk penjara kalau kalian gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, perlu perdata bagaimana? Perdata iya, bisa. Kenapa bisa? Karena ya memang ini urusannya hutang piutang itu masuk ranahnya ke perdata. Saya yakin teman-teman juga melakukan pinjaman di Kredit Pintar itu bukan lewat jalur yang aneh-aneh ya, tapi ya memang resmi melalui aplikasinya, sesuai mengisi data sesuai, dan seterusnya. Jadi tidak ada pemalsuan dokumentasi dan apapun itu tidak ada, jadi ya harusnya tidak akan berdampak ke polisi, tidak akan masuk ke kriminalitas, tidak akan masuk ke pidana. Nah, bagaimana dengan perdata? Apakah kita bisa digugat ke pengadilan secara hukum? Jawabannya bisa. Sayangnya jawabannya bisa. Nah, terus langkah selanjutnya apa dong? Kalau misalnya kita dituntut ke pengadilan dan seterusnya kayak gitu, simple ya teman-teman. Kalian itu nggak perlu takut akan beneran dibawa ke pengadilan gitu loh. Karena kenyataannya sampai sekarang banyak pinjol-pinjol yang selalu bilang akan masuk persidangan dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya ya nggak pernah ada. Jadi ya nggak usah takut, nggak usah pusing, nggak usah panik. Karena itu teman-teman harus tetap tenang. Teman-teman nggak boleh yang merasa bahwa wah semuanya akan berakhir, wah saya akan masuk penjara. Enggak. Bahkan persidangan perdata pun jarang banget saya mendengar orang-orang yang gagal bayar pinjol itu sampai masuk ke persidangan. Jarang banget. Coba deh teman-teman cari di berita manapun, kayaknya hampir nggak mungkin. Dan nggak ada, saya coba riset-riset itu nggak ada. Paling adanya wacana doang. Berita-berita wacana pinjol ini akan membawa ke jalur hukum. Berita ini akan membawa ke inilah, yang mana belum terbukti juga sampai sekarang. Jadi ya nggak usah takut, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya, tetap semangat buat teman-teman semua, jangan takut, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.